Satu, dua. Halo, selamat datang di Serangkai Satu Channel bareng Kuardiansa, dan kita masih akan ada di segmen movie review. Dan kali ini kita akan nge-review film superhero terbaru dari DC Universe, yaitu Blue Beetle. Host acquired. Who said that? Systems tracking 3, Okay, 2. it's gonna be okay. Nah, kali ini bareng Kuardiansa kita masih akan mereview sebuah film superhero baru lagi dari DC Comics, sekarang bukan Marvel. Dan ini agak bingung sebenarnya posisinya Blue Beetle ini, apakah nanti akan masuk ke universe-nya DCU yang baru, karena James Gunn ini agak aneh gitu ngasih konfirmasi kalau film superhero pertama DCU yang baru itu adalah Superman Legacy, tapi superhero pertama yang muncul adalah Blue Beetle. Nah, ini makanya aku agak bingung sebenarnya posisi film ini, apakah nanti akan full canon secara filmnya atau sebenarnya cuman hero-nya aja yang canon di DCU-nya versinya James Gunn. Jadi ya udahlah, itu terserah James Gunn ya, mau dia masukin Blue Beetle film ini sebagai canon ataupun cuman karakternya doang, ya terserah lah ya. Ya, tapi kali ini kita akan masuk kepada movie review, dan ini ada review spoiler untuk Blue Beetle. Untuk kali ini aku nggak mau ngasih preview-previewan, aku langsung aja ngasih spoiler review. Jadi buat kalian yang belum nonton, silahkan nonton terlebih dahulu. Tapi kalau kalian yang tetap penasaran dengan review aku, ataupun kalian udah nonton, silahkan simak review dari Serangkai Satu Channel untuk film Blue Beetle ini. Nah, seperti yang udah aku sampaikan, bahwasanya ini adalah superhero baru menjadi sebuah pembuka, walaupun bukan pembuka juga tadi aku bilang, karena yang diakuin James Gunn sebagai superhero film superhero pertamanya DCU itu adalah Superman Legacy, yang nanti kemungkinan tahun depan kayaknya bakal tayang. Dan Blue Beetle ini tetap dikonfirmasi menjadi superhero dari DCU Universe. Aku juga sekali lagi aku nggak tahu maksud dari James Gunn ini apa, tapi kalau kita ngobrolin film Blue Beetle ini, ya ceritanya, kalau sebenarnya ceritanya udah kegambar sih ya di bagian trailernya, bahwasanya si pemeran karakter utama yang diperanin solo si Jamie, ya kalau nggak salah namanya Jamie ini, ya dia nggak sengaja dapat sebuah alat device yang scarab ya, yang kayak mesin gitu lah ya, scarab dari Jenny Cord, dari sebuah perusahaan dari Corporation gitu, dan ya merubah dia menjadi Blue Beetle ataupun Power Ranger kumbang biru karena secara kostumnya bener-bener kayak Power Ranger daripada film superhero yang kekinian ya, maksudnya banyak banget kan meme-nya yang berkaitan dengan Blue Beetle ini. Nah, ya sebenarnya secara cerita kalau bagi aku secara story ini langsung aja masuk ke review aku. Secara story menurut aku ini generik banget sih sebagai film superhero. Sebenarnya kalau dibilang ceritanya bagus atau enggak, ini bukan cerita yang jelek. Menurut aku ini bagus. Tapi karena aku mungkin ini kelemahanku, karena aku udah banyak banget nonton film superhero dari mulai Marvel, DC, aku nonton semua yang ada di bioskop. Ya walaupun ada beberapa yang nggak nonton di bioskop lah ya, tapi maksudnya aku udah nonton semua, dan akhirnya aku mulai bosen dengan cerita yang seperti ini. Menurutku ini cerita, sekali lagi, menurutku cerita nggak jelek sebagai sebuah cerita superhero. Ini sesuatu yang cukup solid, berkaitan dengan orang yang tiba-tiba mendapat kekuatan, punya tanggung jawab melindungi keluarganya yang diincar sama orang jahat, yang sebenarnya dia awal ya biasalah ya, benda-benda seperti ini biasanya kan diincar sama orang jahat terus jatuh ke tangan yang tepat. Akhirnya ya mereka istilahnya berebut lah terkait si scarab ini. Jadi maksudnya secara cerita mungkin ya generic superhero, tapi bagi aku nggak ada wah gitu. Kekurangan di film ini nggak ada sesuatu yang bikin wah dari sudut pandang aku yang sekali lagi udah nonton banyak banget film superhero gitu. Kalau kita bicara kalau aku ngomongin apa yang kayak misalkan yang bikin aku wah, misalkan contoh ini, karena aku sebenarnya udah nonton banyak film, kayak misalkan Moon Knight, walaupun ini nggak bisa agak disediain karena Moon Knight kan dia series ya, bukan movie. Cuman Moon Knight itu sebagai superhero baru itu bikin aku excited banget, karena memang dari background story-nya, kemudian dari kekuatannya itu kan banyak banget unsur-unsur dewa-dewa Mesir yang itu sangat menarik banget.
maksudku belum banyak superhero yang menceritakan terkait dewa-dewi Mesir gitu. Walaupun dulu ada X-Men Apocalypse yang musuhnya juga dari Mesir, itu juga menarik. Aku juga justru tertarik banget sama mitologi seperti itu gitu. Maksudnya itu kan ya makanya tadi aku bilang ini superhero baru, kalau di Moonlight superhero baru, tapi ada sesuatu yang bikin kita kayak tertarik buat ngikutinnya. Nah kalau Blue Beetle ini, pengalaman aku tadi nonton ini terlalu generik aja sih, maksudnya kayak ya udah kayak gitu doang, nggak ada sesuatu unsur yang menarik, mulai dari asal usul si scarab-nya itu, kemudian cara menemukan scarab-nya itu menurut aku kurang digali gitu. Maksudnya scene awalnya itu udah keren gitu, ada pengeboran ya, scarab-nya itu tersembunyi entah di sebuah bongkahan gitu, tapi maksudnya nggak ada kayak scene-scene yang keren gitu, mulai penggaliannya ataupun mendapatkannya sesusah apa, tiba-tiba di skip aja kalau si perusahaannya musuhnya itu sudah dapat scarab-nya. Maksudnya akhirnya ya nggak ada lagi yang terlalu apa ya, menurut aku istimewa gitu di film Blue Beetle ini secara story-nya gitu. Ya baik lagi story-nya tadi ya, si Jamie-nya ini dapat scarab, keluarganya terancam, dia yang awal nggak bisa ngendaliin, nggak bisa nerima, terus akhirnya ya dia bisa bergabung dengan Beetle-nya ini dan dia melawan musuhnya juga menurut aku kurang ikonik juga, bahkan penyelesaiannya juga menurut aku standar banget gitu. Aku tipikal orang yang agak kurang suka sebenarnya musuh yang akhirnya itu kayak insaf atau apapun, kecuali tapi selama dia ada background story. Makanya aku bilang sebenarnya film ini tuh semuanya dikasih reason gitu, kayak musuhnya dikasih reason, punya alasan kuat kenapa dia istilahnya membelot, misalnya awalnya jahat terus tiba-tiba jadi baik, dikasih alasan yang kuat gitu. Kemudian si Jamie-nya itu juga punya alasan kuat untuk melindungi keluarganya gitu. Cuman yang agak-agak ya tadi sih balik kepada tetap treatmentnya menurut aku ini standar banget. Makanya aku bingung. Sama jujur ya, aku di tengah-tengah nggak sempat ketiduran nonton ini karena ya sekali lagi tidak ada yang terlalu wah banget di film Blue Beetle ini gitu. Itu yang cukup aku sayangkan ya gitu. Maksudnya aku mungkin ini aku nggak tahu karena aku nggak baca komiknya, mungkin origin komiknya ya sama persis seperti ini, tapi mungkin salah satu origin yang kurang menarik sih di film dengan Blue Beetle ini gitu. Plus dari kostumnya sih emang komik akurat banget, cuman aku juga nggak not a fan of the costume ya. Aku bukan fannya kostum Blue Beetle ini. Menurut aku ini kostumnya agak lebih ke kayak Power Ranger ditambah Kamen Rider ya gitu. Menurutku kurang vibe superhero-nya itu menurutku kurang sih untuk Blue Beetle ini. Ya sekali lagi ya itu personal opinion aja terkait Blue Beetle ini gitu. Terus tadi ya treatment-nya, terus berantem-berantemnya, kejar-kejaran, aku agak bosan sebenarnya film yang isinya cuma kejar-kejaran, tangkap-tangkapan gitu, menculik ini gitu, tanpa ada ya istilahnya intrik yang lebih kuat di dalamnya. Itu aku agak biasa aja gitu. Walaupun ya di sini ada bumbu-bumbu keluarganya yang ikut berantem, tapi sekali lagi itu bukan sesuatu hal yang baru di film superhero gitu, yang keluarganya ikut berantem. Cuman malah justru di sini yang nggak kelihatan kan si ibunya udah yang terakhir malah kayaknya dia megang senjata tapi nggak kepake dah. Dia cuman akhirnya kan kalau nggak salah aku lihat ya cuman nerbangin pesawat di akhir doang itu aja sih. Kalau neneknya kan dapat porsi, adiknya dapat tuh yang tangan kepala tangan, si pamannya atau siapa itu ya itu adalah porsinya sendiri gitu. Nah ini juga yang di bagian akhir agak aneh, si pamannya kita udah tahu kalau waktu yang tembakan terakhir pamannya nggak mati gitu, tapi kayak terlalu dibikin lebih aja buat ningkatin moral. Harusnya kalau misalkan mau kayak gitu dibikin kelihatan pamannya itu sekarat atau seperti apa gitu, jadi lebih bisa meyakinkan penonton kalau pamannya itu sudah mati walaupun nanti di akhirnya ternyata masih hidup. Nah itu kan lebih enak kan daripada pamannya ditembak dia nggak dilihatin lagi apakah dia sekarat atau apa gitu, terus tiba-tiba si karakter utamanya jadi emosional tuh agak kurang dapat aja gitu di scene bagian akhirnya yang dia akhirnya bisa power up dengan kemarahannya itu gitu. Jadi itu sih kalau secara aspek-aspek lainnya aku nggak bisa komentarin banyak ya, baik dari segi musiknya sebenarnya cukup aja sih, nggak ada yang wah banget gitu. Secara acting aku nggak komplain sih, acting bagus semua sih, keluarganya juga bagus semua menurutku secara acting gitu. Ya balik lagi apa ya, penilaian utama aku di film Blue Beetle ini lebih kepada aspek itunya sih, cerita sama penutradaraannya yang menurutku ya nggak ada yang istimewa. Ini masih mediocre-nya superhero gitu, dan aku sangat menyayangkan ya Blue Beetle ini di sudut pandang aku
kurang bisa memuaskan aku gitu, karena ini salah satu pembuka juga dari DCU. Dan buat kalian yang nonton Blue Beetle, jangan lupa akan ada 2 credit scene. Yang satu adalah mid credit scene, yang kedua adalah end credit scene. Yang mid credit scene itu lumayan apa ya, ngasih tease buat kayaknya film selanjutnya ataupun ya tease untuk project berikutnya. Tapi kalau yang end credit scene-nya ini buat kalian bukan fans banget secara komik ataupun kalian bisa ngenalin suara, lebih baik gak usah nungguin sampai akhir juga nggak apa-apa, karena mungkin itu penting, tapi karena cuman dimunculin suara doang dan juga ada kartun yang aku nggak tahu hubungannya ke apa, terus ada suara, aku juga nggak tahu itu suaranya siapa gitu. Jadi ya agak kurang worth it sih nungguin sampai end credit scene-nya aja gitu. Jadi mungkin itu aja kali ya kalau kita ngobrol soal Blue Beetle. Aku juga agak bingung nge-review ini karena ya menurut aku ini mediocre aja sih sebagai sebuah film superhero. Jadi aku mungkin akan kasih nilai 6,5/10 aja untuk film Blue Beetle ini. Jadi mohon maaf kalau misalkan kalian ada kurang setuju, karena bagiku film ini nggak ada kekurangan yang major. Aku bisa bilang bagus, tapi secara personal opinion, film ini kurang bisa memuaskan aku sebagai sebuah film superhero yang solid gitu. Jadi aku kasih 6,5/10 aja. Mungkin ya mentok-mentok 7/10, karena ya baik lagi ya namanya review kan personal opinion dari yang ngasih reviewnya. Jadi mungkin itu saja buat review aku soal film Blue Beetle ini. Jadi jangan mohon maaf kalau ada kesalahan gitu. Ini bukan masalah fanboy DC, fanboy Marvel, tapi ya itu personal opinion aja lah ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus dukung Rangga Saw Channel. Masih bareng aku Adesa di